Jangan lagi membuat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Kalau kalian menetapkan undang-undang bertentangan dengan konstitusi, mending mundur aja deh jadi anggota DPR. Saya salah satu korban ketika aksi menolak Omnibus Law. Dan itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh DPR sendiri. Saya Muhtar Guntur dari Konfederasi Serikat Nusantara. Saya mempertajam saja apa yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya terkait dengan upah. Pertama, bahwa sistem pengupahan kita di Indonesia hari ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat pekerja Indonesia. Kenapa? Karena sistem pengupahan kita itu mempertontonkan sebuah disparitas upah yang luar biasa. Karena itu kemudian kami mengusulkan sistem pengupahan kita itu sistem pengupahan yang bisa menjaga pengupahan yang tidak terjadi sebuah kesenjangan yang luar biasa. Kalau kita rata-ratakan upah di Indonesia, itu rata-rata dari ada yang 2 juta lebih dan tertinggi 5 juta lebih, itu ada di kisaran 3 juta. Karena itu kemudian kami menganggap sistem pengupahan kita hari ini itu adalah sistem pengupahan yang sangat jauh dari keadilan sosial. Karenanya harus ada standarisasi secara nasional sehingga upah yang sangat rendah hari ini itu bisa diangkat, dan upah yang sudah cukup bagus hari ini itu kemudian bagaimana bisa dijadikan sebuah standarisasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ini membahas berulang-ulang berbagai pasal-pasal undang-undang. Ini akibat karena dosa DPR itu sendiri. Pertama adalah ketika Undang-Undang 13 digugat ke Mahkamah Konstitusi, lalu beberapa pasal sudah dibatalkan, lalu kemudian dibuat kembali Undang-Undang Omnibus Law yang berikutnya kemudian Mahkamah Konstitusi membatalkan lagi. Lalu lahir Perpu. Lalu DPR mengesahkan lagi undang-undang yang mencederai rasa keadilan rakyat itu. Ini menurutku adalah hal yang jangan lagi berulang. Karena akibat karena pengesahan DPR terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law, banyak korban dari berbagai masyarakat, khususnya dari rakyat pekerja yang kemudian menolak kehadiran Omnibus Law itu. Oleh karena itu, saya mau menitip pesan saja kepada Bapak Ibu anggota DPR, jangan lagi membuat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Kalau kalian menetapkan undang-undang bertentangan dengan konstitusi, mending mundur aja deh jadi anggota DPR. Karena kenapa? Itu yang membuat rakyat Indonesia semakin menderita, semakin susah. Dan kemudian kita lihat ketika rakyat sudah marah, apa yang terjadi? Kenapa bahasan ini saya sampaikan? Supaya ini pesan moral bagi Bapak Ibu anggota DPR. Jangan lagi menetapkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Jangan lagi ada bahasa dari anggota DPR bahwa kalau tidak setuju dengan undang-undang silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ada anggota DPR yang berbahasa seperti itu, tidak layak jadi anggota DPR. Saya salah satu korban ketika aksi menolak Omnibus Law.
Dan itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh DPR sendiri. Jadi saya kira itu, sekali lagi Bapak Ibu anggota DPR, kami menyampaikan ini adalah keresahan dari kami sebagai rakyat yang Anda wakili di gedung ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panja Komisi 9, dari apa-apa yang sudah disampaikan, mungkin tidak satu persatu tapi mungkin secara garis besar saja ya. Dan karena kita ini juga tadi bukan pertemuan yang terakhir, akan mungkin ada kelanjutan pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Karena memang proses pembuatan undang-undang ini juga masih cukup panjang dan butuh terus masukan dari segala pihak ya. Mungkin nanti kita akan coba mengagendakan kembali. Saya berikan kesempatan yang pertama kepada Ibu Irma Suryani, selanjutnya Pak Obon. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 dan seluruh teman-teman serikat buruh, yang serikat pekerja, kawan-kawan semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami tentu berterima kasih atas semua teman-teman yang sudah hadir, karena kami betul-betul butuh masukan dari teman-teman semua, sehingga nanti undang-undang ini yang akan kami buat ya, itu justru undang-undang baru ya, bukan revisi, dan undang-undang ini akan dikerjakan secara komprehensif. Kepada Mas saya yang tadi, Mas, iya, undang-undang Omnibus kemarin tuh memang bukan dibikin di Komisi 9, maka kemudian kami Komisi 9 di undang-undang ini kami nggak mau lagi itu dibikin di balik. Ya, kami minta ditarik ke Komisi 9 agar jangan sampai nanti kami kena getahnya doang ini. Ya, jangan sampai kena getahnya. Nah, untuk itulah maka saya udah mencatat semua nih. Semua saya catat tadi, semua masukan-masukan poin-poinnya, dan itu akan menjadi pertimbangan bagi kami untuk memasukkan ke dalam undang-undang yang baru ini. Jangan khawatir, insya Allah ya, ini semua akan kita kerjakan bersama-sama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kawan-kawan semua, besok tanggal 20 besok orang Jawa ya, tanggal 29 saya membuat FGD untuk undang-undang ketenagakerjaan ini di fraksi saya. Dan saya mengundang khusus teman-teman perempuannya aja. Ya, karena tempatnya terbatas, tapi beberapa serikat kita undang, tapi untuk kawan-kawan buruh perempuan saya khusus mengundang untuk bisa hadir di tanggal 29, karena saya butuh sekali teman-teman hadir ya, bersama-sama dengan kami. Nah, insya Allah kawan-kawan semua, kami di Komisi 9, Ibu Ketua, Bu Putih, dan kita semua berkomitmen untuk bisa membuat undang-undang ini bermaslahat, memiliki keberpihakan kepada pekerja, ya. Itu yang harus kami sampaikan, dan mudah-mudahan dengan kejadian kemarin ya, ketika civil society, buruh, kemudian NGO dan lain sebagainya memberikan kontrol sistem yang efektif menurut saya kepada parlemen dan pemerintah, maka kami juga harus berbenah diri. Ya, kami tidak sama sekali membela diri, tapi kami ingin menyampaikan komitmen kami bahwa enggak semua anggota dewan itu tidak bertanggung jawab. Insya Allah semuanya akan kami akomodir satu demi satu masukan-masukan yang betul-betul bisa membuat undang-undang ini menjadi undang-undang yang memang bermaslahat. Ya, insya Allah juga kami akan mengundang juga kawan-kawan dari pengusaha. Dan kami juga selalu mengatakan, saya pribadi selalu mengatakan begini kepada pengusaha, upah buruh itu jangan menjadi beban, tapi harusnya menjadi biaya operasional. Sehingga setiap kali ada ya kenaikan upah buruh, ya mereka nggak perlu terlalu worry gitu. Karena itu memang harusnya mereka bayarkan ya sebagai biaya operasional, bukan beban. Nah, kalau menjadi beban ya seperti yang selama ini terjadi, kita selalu ribut.
ketika kita mau ya bernegosiasi dengan upah. Nah ini sahabat saya Pak Jumhur, saya masih ingat sekali saya dengan Pak Jumhur ya, kemudian Pak Ferry Juliantono, kita dulu sering sekali ya turun ke jalan bersama. Nah ini menjadi bagian penting bagi kami semua Pak Jumhur di Komisi 9. Bapak saya minta juga untuk memberikan masukan kepada kami dan jangan segan-segan memberikan masukan kepada Komisi 9 melalui sekretariat. Sekretariat kita ada di sebelah sini Pak, ini kawan-kawan semua ya. Jadi nggak ada masalah ketika kapanpun teman-teman mau datang, baik ke Komisi 9 ataupun ke ruangan saya di lantai 22. Ya, Gedung Nusantara 1, lantai 22, silahkan. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Irma. Silakan Pak Obon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.